Majapahit adalah sebuah kerajaan besar yang wilayahnya membentang dari ujung pulau Sumatera sampai ke Papua. Bahkan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia, semua termasuk dalam wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Eksistensi Majapahit sangat disegani di seluruh dunia. Di wilayah Asia, hanya Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok. Di Asia ini, pada abad ke-8 hanya ada dua kerajaan besar, yaitu Tiongkok dan Majapahit. Lambang negara Majapahit adalah Surya. Benderanya berwarna merah dan putih, lambang nasionalisme sejati, lambang kecintaan pada bumi pertiwi. Dan pada zamannya bangsa kita pernah menjadi negara adikuasa, superpower, layaknya Amerika dan Inggris yang sekarang. Pusat pemerintahannya ada di Trowulan, sekarang di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Besaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani sekitar tahun 1328 sampai 1350 Masehi, dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk sekitar tahun 1350 sampai 1389 Masehi dengan Mahapatih Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu, kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara, benar-benar zaman yang sangat gemilang. Pada tahun 1453 Masehi, tahta Majapahit dipegang oleh Bhre Kertabumi yang lantas terkenal dengan gelar Prabu Brawijaya V. Pada zaman pemerintahan beliau inilah Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit, dimulai dari Malaka dan kemudian mulai masuk menuju ke pusat kerajaan ke Pulau Jawa. Ketika Prabu Brawijaya naik tahta, Kekaisaran Tiongkok mengirimkan seorang putri Cina yang sangat cantik kepada Prabu Brawijaya untuk dinikahi. Hal ini dimaksudkan sebagai penyambung tali kekerabatan dengan Kekaisaran Tiongkok. Putri ini bernama Xiu Banci atau Tan Engkian dan kemudian dikenal dengan nama Putri Cina, seorang putri yang sangat cantik jelita. Ayah Xiu Banci yang bernama Xiu Teiu adalah saudagar Tionghoa yang beragama Islam. Tak hanya itu, beliau juga orang yang sangat paham dengan agama Islam. Bahkan ia dikenal sebagai Syekh Bentong. Nama Syekh Bentong semakin terkenal ketika putrinya diambil istri oleh Bhre Kertabumi. Ibunya Xiu Banci adalah orang Jawa yang sudah meninggal dunia sejak Xiu Banci masih kecil. Ayah Xiu Banci yang dikenal Syekh Bentong bernama Tan Go Huat, seorang saudagar sekaligus ulama. Syekh Bentong adalah putra Syekh Kuro Karawang bin Syekh Yusuf Siddiq bin Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Dengan demikian, Xiu Banci yang telah dikenal sebagai putri Cina sejak dikawini oleh Prabu Brawijaya V itu adalah cucu Syekh Kuro, ulama termasyhur dari negeri Campa yang berdakwah di tanah Sunda. Syekh Kuro bersama anaknya Syekh Bentong datang ke Nusantara bersama rombongan besar armada Laksamana Chenghu. Syekh Kuro memutuskan menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan saat Pajajaran atau Sunda Galuh dipimpin oleh Sang Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Sementara anaknya Syekh Bentong tinggal di Tandes dan berdagang di sana dengan membawa putrinya Xiu Banci. Di wilayah Vietnam dulu terdapat kerajaan kecil bernama Champa yang masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit.
Kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam semenjak Raja Campa memeluk agama baru itu. Keputusan ini diambil setelah seorang ulama Islam datang dari Samarkand. Ulama ini bernama Syekh Ibrahim As-Samarkand, anak dari Syekh Jumadil Kubro. Setelah masuk Islam, Raja Campa mengambil Syekh Ibrahim As-Samarkand sebagai menantu. Raja Campa memiliki 2 orang putri, yang sulung bernama Dewi Condrowulan dan yang bungsu bernama Dewi Anarawati. Syekh Ibrahim As-Samarkand dinikahkan dengan Dewi Chandrawati. Dari hasil pernikahan ini lahirlah 2 orang putra, yang sulung bernama Sayyid Ali Murtadlo, di Jawa dikenal dengan nama Raden Santri, dan yang bungsu bernama Sayyid Ali Rahmat, kemudian di Jawa dikenal dengan nama Sunan Ampel. Tak lama kemudian, ketika Putri Tan Engkian alias Putri Cina tengah hamil tua, rombongan dari kerajaan Campa datang menghadap. Raja Campa sendiri yang datang, diiringi oleh para pembesar kerajaan, dan ikut juga dalam rombongan itu adalah Dewi Anarawati. Raja Campa banyak membawa upeti sebagai tanda takluk kepada Majapahit, dan salah satu upeti yang sangat berharga adalah Dewi Anarawati, dan kemudian dikenal dengan nama Putri Cempa atau Putri Cempo. Melihat kecantikan putri berdarah Indo-Cina ini, Prabu Brawijaya terpikat dan menjadikan Dewi Anarawati sebagai permaisurinya. Anak yang lahir dari rahim Tan Engkian atau Siu Banci hasil dari pernikahannya dengan Prabu Brawijaya adalah seorang anak laki-laki, diberi nama Tan Eng Khuat. Karena ayah tirinya yang seorang muslim, maka diberi nama Hasan. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Raden Patah. Menurut kroni Cina, nama asli Raden Patah adalah Jinbun, putra dari Kung Tabumi alias Bre Kertabumi, Raja Majapahit versi Pararaton dari selir Cina Siu Banci. Dewi Anarawati atau yang lebih populer dengan sebutan Putri Campa yang beragama Islam itu telah berhasil merebut hati Prabu Brawijaya. Dewi Anarawati meminta kepada Prabu Brawijaya agar saudara-saudaranya yang muslim yang banyak tinggal di pesisir utara Jawa dibangunkan sebuah asrama layaknya sebuah padepokan para pandita Siva dan para wiku Buddha. Mendengar permintaan istri tercintanya ini, Prabu Brawijaya tak bisa menolak. Namun yang menjadi masalah, siapakah yang akan mengisi jabatan sebagai seorang guru layaknya padepokan Siwa atau Mahawiku padepokan Buddha? Dewi Anarawati segera mengusulkan agar diperkenankan memanggil kakak iparnya, yaitu Syekh Ibrahim As-Samarkand. Dewi Anarawati meminta daerah Ampel Denta agar dijadikan daerah otonom bagi orang-orang Islam, dan di sana rencananya akan dibangun sebuah asrama besar, pusat pendidikan bagi kaum muslim. Begitu Prabu Brawijaya menyetujui hal ini, maka Dewi Anarawati atas nama negara Majapahit mengirimkan utusan ke Campa dan meminta kesediaan Syekh Ibrahim As-Samarkand untuk menjadi guru di padepokan yang hendak dibangun. Dan permintaan ini adalah suatu kabar keberhasilan luar biasa bagi Raja Campa, sebab misi pengislaman Majapahit sudah diambang mata. Maka berangkatlah Syekh Ibrahim As-Samarkand ke Jawa, diiringi oleh kedua putranya Sayyid Al-Murtado dan Sayyid Ali Rahmat. Sesampainya di Gresik, pelabuhan internasional pada waktu itu, mereka disambut oleh masyarakat muslim di pesisir utara yang sudah ada di sana sejak zaman Prabu Hayam Wuruk berkuasa. Masyarakat muslim ini mulai mendiami pesisir utara Jawa semenjak kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik.
Rombongan dari Campak ini sementara waktu beristirahat di Gresik sebelum meneruskan perjalanan menuju ke ibu kota negara Majapahit. Sayangnya, setibanya di Gresik, Syekh Ibrahim As-Samarkand jatuh sakit dan meninggal dunia. Orang Jawa mengenal Syekh Ibrahim As-Samarkand dengan nama Syekh Ibrahim Asmorokondi. Makamnya masih ada di Gresik sekarang. Kabar meninggalnya Syekh Ibrahim As-Samarkand sampai juga di Istana Majapahit. Dewi Anarawati sangat bersedih. Lantas, kedua putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkand dipanggil menghadap. Atas usul Dewi Anarawati, Sayyid Ali Rahmat atau Sunan Ampel diangkat menjadi pengganti ayahnya sebagai guru dari sebuah padepokan Islam yang hendak didirikan itu. Bahkan Sayyid Ali Rahmat dan Sayyid Ali Murtado mendapat gelar kebangsaan Majapahit, yaitu Rahadian atau Raden. Jadilah mereka dikenal dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Murtado yang dikenal dengan nama Raden Santri. Dari ketiga istri Prabu Brawijaya V atau Brakertabumi ini menurunkan beberapa raja-raja besar di Pulau Jawa, khususnya raja kerajaan Islam. Yang pertama, dari istri Tan Engkian atau Putri Cina atau Sio Banci mendapatkan seorang anak yang diberi nama Jinbun atau Hasan atau lebih dikenal di Jawa dengan nama Raden Patah. Dan Raden Patah ini menjadi raja kerajaan Islam yang besar di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Demak Bintoro. Putra Raden Patah ini juga orang-orang hebat di Jawa, yaitu Pati Unus, Raden Kikin, ayah dari Arya Penangsang, serta Sultan Trenggono yang menjadi mertua dari Mas Karebet alias Joko Tingkir yang menjadi raja pertama di kerajaan Pajang. Yang kedua, dari istri Dewi Anarawati atau Putri Campa mempunyai 3 orang anak. Yang sulung seorang putri bernama Raden Ayu Retno Pambayun dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa Kadipaten Pengging. Putra kedua bernama Raden Lembu Peteng, berkuasa di Madura. Dan yang ketiga Raden Gugur. Kelak Raden Gugur inilah yang terkenal dengan julukan Sunan Lawu, dipercaya sebagai penguasa mistik Gunung Lawu yang terletak di daerah Magetan. Hambatan yang dituai Dewi Anarawati adalah putri sulungnya tidak tertarik memeluk Islam. Begitu juga dengan Raden Gugur, hanya Raden Lembu Peteng yang mau memeluk Islam. Dari pernikahan Putri Pambayun dengan Adipati Handayaningrat IV, lahirlah 2 orang putra, Kebu Kanigara dan Kebu Kenanga. Keduanya juga tidak tertarik memeluk Islam. Kebu Kenanga lantas dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging. Dari Ki Ageng Pengging inilah lahir seorang tokoh terkenal di Jawa, yaitu Mas Karebet atau Jaka Tingkir, dan menjadi Sultan Pajang setelah Demak hancur dengan gelar Sultan Adiwijaya. Yang ketiga, dari istri Dewi Wandan Kuning, akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dititipkan kepada kepala urusan sawah istana, Ki Jurutani. Anak ini diberi nama Raden Bondan Kejawen. Raden Bondan Kejawen dibesarkan oleh Ki Jurutani, dan manakala sudah berangsur dewasa, atas perintah sang Prabu, Raden Bondan Kejawen dikirimkan kepada Ki Ageng Tarub, seorang pandita siwa yang memiliki asrama di daerah Tarub. Menginjak dewasa, Raden Bondan Kejawen dinikahkan dengan Dewi Nawangsih, putri tunggal Ki Ageng Tarub, dan kelak Raden Bondan Kejawen bergelar Ki Ageng Tarub II. Dari hasil perkawinan Raden Bondan Kejawen dengan Dewi Nawangsih, lahirlah Raden Getas Pandawa. Dari Raden Getas Pandawa lahirlah Ki Ageng Sela yang hidup sejaman dengan Sultan Trenggono, yaitu Sultan Demak ketiga. Dari Ki Ageng Sela lahirlah Ki Ageng Mangenesela. Dari Ki Ageng Mangenesela lahirlah Ki Ageng Pamanahan. Dan dari Ki Ageng Pamanahan lahirlah Panembahan Senopati Engalogo alias Danang Sutawijoyo, tokoh terkenal pendiri dinasti Mataram Islam
di kemudian hari. Begitulah pemirsa, penggambaran Islamisasi di Majapahit. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan boleh Anda tinggalkan komentar. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan share ke medsos kalian. Terima kasih. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.